itu dikasih software yang berbeda-beda. Jadi kalau kayak Nabi atau Rasul itu mesin rohaninya, mesin otaknya, mesin intelektualnya, spiritualnya, atau OS-nya ya, operating sistemnya di kepala mereka dengan hati mereka itu berbeda dengan kita yang manusia biasa. Nah, Imam Labeo beda lagi karena dia punya algoritma rohaniah yang berbeda dengan Anda dan saya. Nah, itu yang kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh penghuni Tanah Mandar, manusia maupun makhluk-makhluk yang lainnya. Assalamualaikum berarti saya bersaksi dan berjanji bahwa saya hanya akan melakukan dan hanya mengatakan segala sesuatu yang potensial untuk menyelamatkan Mandar hari ini sampai masa depan. Penyelamatan itu berupa satu metode dari Allah, di mana rahmat itu harus kita olah dengan pembangunan, dengan pemerintahan, dengan policy apapun agar menjadi barokah. Karena rahmat Allah kepada Mandar juga melimpah-limpah luar biasa, maka warahmatullahi harus kita transformasi menjadi wabarakatuh, jangan sampai menjadi wa'adzabuh dan lain sebagainya, jangan sampai menjadi sesuatu yang mencelakakan atau yang merugikan masyarakat Mandar. Jadi sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya berterima kasih karena saya masih diingat oleh masyarakat Mandar, oleh orang Mandar. Saya berterima kasih, dan saya ketika saya dikasih tahu oleh Progres bahwa akan ada talk show mengenai dari teman-teman Mandar, saya langsung naluri saya, insting saya mengetahui bahwa ini pasti urusannya soal wali ini, gitu kan. Karena angka pertama ingatan atau memori saya tentang Mandar adalah walayah, waliullah, khususon Ahmad Thohir, Imam Maulana Imam Labeo di Mandar, yang saya sangat merasa dekat dengan beliau dan para murid beliau bergenerasi-generasi. Oleh karena itu, yang pertama wajib saya lakukan adalah kewaspadaan Mandar terhadap Indonesia. Jadi hubungan Indonesia dengan Mandar itu sebenarnya hanya terbatas hubungan administratif, teritorial, hubungan yang nanti menyangkut policy terhadap tanaman, laut, dan tambang atau apapun di Mandar, termasuk manusia dan regenerasinya. Tapi di antara hubungan Indonesia dan Mandar itu ada bermacam-macam kemungkinan. Indonesia bisa menyuburkan atau memakmurkan rakyat Mandar, bisa juga merugikan rakyat Mandar. Jangan lupa ada faktor-faktor yang membuat Indonesia merugikan Mandar, atau juga Mandar bisa merugikan Indonesia dengan langkah-langkah tertentu gitu. Jadi ada sesuatu yang oleh Indonesia di Mandar itu dibangun, ada sesuatu yang dihancurkan, ada sesuatu yang dipercaya dan tidak dipercaya, ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Jadi mohon pembelajaran tentang waliullah Mandar itu harus dibersamai dengan pembelajaran mengenai kenegaraan Indonesia. Jadi Indonesia itu jangan diunggul-unggulkan, dia bukan Allah, bukan Rasulullah. Indonesia itu adalah teknokrasi atau arsitektur kemanusiaan untuk membatasi bahwa ini sebuah provinsi dan ada negara besar yang namanya Indonesia. Nah, itu harus dipelajari oleh Mandar, karena kalau orang Mandar tidak belajar Indonesia, tidak belajar urusan kenegaraan, maka dia bisa menjadi sesuatu yang dirugikan oleh Indonesia, bisa menjadi pijakan, bisa menjadi sesuatu yang diinjak dan seterusnya. Maka Indonesia dan Mandar harus simbiosis mutualistik, harus memahami cara-cara, metodologi, thorikot, dan hakikat yang membuat Mandar dan Indonesia itu merupakan satu komposisi, satu kerjasama, satu keseimbangan yang saling menguntungkan satu sama lain, simbiosis mutualistik gitu ya. Itu poin pertama, saya kira itu. Jadi Mandar sama Sulawesi Barat berbeda. Sulawesi Barat itu adalah teknis nomenklatur provinsi di mana tanah Mandar berada, tetapi nilai-nilai yang dimuatnya berbeda. Jadi misalnya Mandar mau menggali, riset, meneliti dan mencari kembali fakta-fakta heritage Mandar berupa hal-hal yang menyangkut kewalian Imam Labeo dan semuanya. Itu jangan lupa bahwa Indonesia itu nggak ngerti wali. Indonesia itu nggak ngerti wali, dan pemerintah pusat juga nggak ngerti wali, presiden juga nggak ngerti wali. Bahkan kaum intelektual nasional juga tidak mengakui ada wali, atau mereka tidak memahami wali itu apa, karena mereka tidak ada pembelajaran di kampus manapun,
Meskipun mungkin kalau di UIN Makassar atau di UIN Mandar mungkin ada berbeda dengan UIN Ciputat Jakarta gitu ya. Karena kalau secara kurikulum nasional wali itu tidak dikenal gitu. Bahkan jangan karena wali, nabi juga diakui hanya secara teknis tapi tidak diakui nubuahnya. Karena Anda tahu kalau rasul itu membawa atau dikasih sertifikat oleh Allah risalah. Kalau nabi itu dikasih sertifikat namanya nubuah. Kalau wali dikasih sertifikat namanya walayah. Nah, kita semua ini adalah orang-orang yang secara umum diberi hidayah, tapi kualitasnya yang bisa kita terima tidak sebesar walayah atau karomah, tidak sebesar apalagi nubuah dan risalah. Jadi di dalam pembelajaran modern secara umum orang modern juga tidak mengakui ada wali, jangan lupa itu. Jadi anak di SD, sekolah dasar, di SMP, SMA juga mereka tidak akan ada pembelajaran mengenai walayah, mengenai kewalian. Nubuah juga tidak punya, jadi mereka hanya kenal teknis, ada Nabi Muhammad, ada Yesus, ada Nabi Musa, tapi mereka tidak takjib, tidak takrif atau mendalami atau mengetahui secara lebih persis apa itu nabi, apa itu nubuah, apa itu rasul, apa itu risalah, apalagi wali dan walayah. Padahal ada di sekitar mereka sendiri faktanya gitu ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau diskusi ini dilangsungkan itu berarti akan punya resiko perluasan diskusi yang juga tidak terbatas. Jadi sebenarnya kita juga perlu menambah muatan-muatan kurikulum di sekolahan, juga di pendidikan keluarga, di masjid-masjid, remaja masjid dan semua harus merupakan lingkar-lingkar atau pusat-pusat pembelajaran. Jadi masjid di Mandar beda dengan masjid di Istiqlal Jakarta ya, beda karena mereka punya sejarah yang berbeda dengan Mandar. Jadi kalau kita mengaji di masjid di Surau di Mandar itu auranya berbeda dengan kalau kita ngaji di Istiqlal atau masjid Al-Azhar Kota Baru, beda gitu. Jadi Mandar harus menjaga bahwa dia itu bukan Indonesia. Indonesia itu adalah partner untuk bekerja sama membangun masa depan gitu ya. Tapi jangan sampai Mandar dirugikan oleh Indonesia, termasuk juga jangan sampai Mandar merugikan Indonesia, karena kerugian itu tidak hanya material tapi juga budaya, kultural, spiritual dan rohaniyah kan gitu. Saya kira yang paling penting adalah pembelajaran orang Mandar, satu mengenai heritage atau warisan kekayaan nenek moyang Mandar itu apa saja, kemudian apa yang tidak mungkin diakses oleh Indonesia, faktor-faktor dimensi-dimensi masyarakat Mandar banyak yang tidak bisa diakses, bahkan memang tidak diminati untuk diketahui oleh pembelajaran nasional gitu ya. Jadi wali itu barang yang tidak dikenal oleh ilmu modern, mereka tidak kenal wali. Jadi mereka juga tidak mempelajari misalnya bahwa Allah itu ngasih hidayah secara keseluruhan, ngasih rahmat dan hidayah ya. Kemudian setiap makhluknya itu dikasih software yang berbeda-beda. Jadi kalau kayak nabi atau rasul itu mesin rohaninya, mesin otaknya, mesin intelektualnya, spiritualnya atau OS-nya ya, operating sistemnya di kepala mereka dengan hati mereka itu berbeda dengan kita yang manusia biasa. Nah, Imam Labeo beda lagi karena dia punya algoritma rohaniah yang berbeda dengan Anda dan saya. Nah, itu yang kita pelajari. Nah, semuanya itu sebenarnya Allah ngasih semuanya. Jadi Allah itu ngasih wahyu kepada siapa saja dan apa saja. Allah menyatakan di Al-Quran bahwa Allah juga memberi wahyu kepada lebah-lebah untuk menentukan tempatnya di mana, bersarang di mana, beranak pinak di mana. Itu lebah-lebah sama Allah dikasih wahyu. Berarti Anda semua dan saya juga mendapat wahyu dari Allah. Cuman receiver kita, kualitas dan kuantitas penerimaan kita terhadap hidayah atau wahyu Allah itu berbeda dengan Imam Labeo, berbeda dengan para wali, berbeda dengan apalagi Nabi dan Rasul gitu. Nah saya kira sebenarnya pendidikan itu nomor satu adalah meningkatkan receiver batiniah dan akliyah. Sesungguhnya kalau kita ngomong heritage Mandar ya. Jadi Anda sampai sekarang kan melihat betapa orang Mandar sangat bersyukur terhadap adanya wali Imam Labeo misalnya. Maka masjid beliau selalu dijadikan stop by, tempat-tempat mampir mereka semua untuk sholat di situ, untuk ngasih sumbangan di situ. Dan yang disumbang bukan Imam Labeo tidak butuh duit ya. Yang disumbang adalah
itu mereka merangsang agar supaya Allah sayang sama dia, maka orang Mandar berhenti di Masjid Imam Labeo, sholat di situ, maka Allah melihat bahwa mereka cinta kepada Imam Labeo dan Imam Labeo cinta kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah cinta kepada Allah, maka cinta mereka yang bertahap-tahap itu ke Imam Labeo, ke Rasulullah, ke Allah itu menjadi satu bahan dari Allah, oleh Allah untuk juga memberi rahmat kepada mereka. Bahkan zaman dulu mau tanding sepak bola antar kampung saja, itu kalau ketemu Imam Labeo minta doa dulu gitu kan. Jadi kalau kita sampai ketemu, berangkat naik sepeda beramai-ramai ke desa mana mau main sepak bola, kalau di tengah jalan kita ketemu Imam Labeo, kita yakin bahwa kita akan menang. Nah, itu bukan takhayul, itu algoritma. Itu ada susunan perangkat di dalam kehidupan ini yang orang modern juga tidak paham gitu loh. Jadi bagaimana Anda tiba-tiba ketemu siapa, bagaimana Anda menjadi anak siapa, kenapa Anda tidak menjadi anaknya yang lain, kenapa bapak itu tidak punya anak yang lain, kenapa punya anak dia, itu semua satu algoritma dari Allah. Algoritma itu satu metodologi yang berasal dari Al-Khawarizmi, yang orang modern menyebutnya algoritma, itu dari kata Al-Khawarizmi gitu ya. Nah, algoritma takdir atau ketentuan Allah, amr atau iroda Allah itu ada pembelajarannya dan bisa kita cari gitu ya. Nah, orang Mandar beruntung karena punya Imam Labeo sehingga kita terangsang untuk mencari algoritma itu gitu loh. Jadi manusia itu bisa berusaha, bisa bekerja keras, tetapi tetap ada faktor-faktor yang lebih besar, otoritas yang lebih besar, yang lebih tinggi, yang akan menentukan hasil kerja keras, amal soleh dan ikhtiar usaha kita itu gitu ya. Jadi saya kira yang paling penting sekali lagi untuk teman-teman Mandar adalah memastikan Indonesia itu merugikan apa tidak. Itu tidak hanya masyarakat Mandar. Kalau soal kebudayaan Indonesia, Mandar bukan bagian dari Indonesia. Soal religi, soal spiritualitas, Mandar bukan bagian dari Indonesia karena Indonesia tidak punya agama. Indonesia hanya punya Pancasila dan mereka tidak memperdalam Pancasila itu gimana, dari mana sampai kemana jagatnya dan saya nggak ngerti. Jadi orang Mandar harus punya double konsentrasi, mempelajari Mandar S Mandar dan pelajari Indonesia, di mana Mandar menjadi bagian dari Indonesia secara administrasi dan teknis ya. Tapi bukan sebagai kebudayaan. Secara kebudayaan Mandar bukan bagian dari Republik Indonesia. Karena Republik Indonesia tidak punya budaya. Republik Indonesia tidak punya peradaban. Mereka belum satu abad Indonesia ini. Jadi tidak mungkin punya peradaban. Hanya punya perilaku dan kelakuan saja, tapi belum peradaban. Nah, Mandar sudah peradaban, Bugis sudah peradaban, Madura, Jawa sudah peradaban, Sunda sudah peradaban, Batak sudah peradaban, Minang sudah peradaban. Indonesia belum peradaban, hanya kebudayaan, hanya tradisi-tradisi kecil-kecil yang singkat waktunya gitu ya. Nah, oleh karena itu bagian dari Indonesia yang di Mandar secara birokratis mungkin harus berbeda. Itu namanya otonomi daerah. Jadi otonomi daerah misalnya Kementerian Agama yang ada di Sulawesi Selatan atau Sulawesi Barat berpikirnya berbeda dengan Kementerian Agama pusat, karena kita punya Mandar, kita punya Bugis, kita punya bermacam-macam kekayaan yang Indonesia tidak punya gitu loh. Jadi termasuk Dinas Pariwisata itu berpikirnya harus lebih luas daripada kepariwisataan Republik Indonesia, karena jadi Mandar punya hal-hal yang bisa dinikmati oleh orang sedunia, bisa dilihat, bisa dihayati. Nah, tinggal formulanya bagaimana Mandar atau Bugis, Sulawesi Barat atau Sulawesi Selatan menemukan formula, menemukan racian atau menemukan menu, kalau makanan ya, menemukan menu untuk supaya kekayaannya itu bisa diaplikasi, bisa diejawantahkan, bisa diwujudkan sehingga para turis atau turisme itu bisa bersentuhan dengan kekayaan Mandar. Selama ini kalau pariwisata nasional itu ya hanya benda-benda gitu. Nah, kalau Anda belajar ke Jawa, di Jawa itu tidak ada peninggalan turisme yang sifatnya benda. Maksudnya tidak ada yang sifatnya bendawi. Semua bersifat rohaniah. Borobudur yang besar itu adalah gedung rohaniah. Prambanan atau Candi Mendut atau apapun di Jawa Timur, Jawa Tengah itu semua adalah warisan-warisan kerohanian.
atau kalau bahasa Sanskertanya itu Brahmana, warisan-warisan kebrahmanaan, bukan warisan Ksatria. Kalau Ksatria kan berkuasa, kuat, hebat, terus punya warisan kerajaan, punya warisan hal-hal yang menyangkut kekuatan. Kalau Imam Lapiu kan bukan soal kuat, bukan soal hebat, bukan soal kaya, bukan soal itu, dia punya sambungan, punya akses rohaniah vertikal yang luar biasa, sehingga dia kuat juga pada sisi yang lain gitu ya. Tapi warisan Imam Lapiu bukan gedung, bukan apa, paling pol masjid gitu kan. Itu pun mungkin oleh murid-muridnya dan santri-santrinya gitu ya. Jadi harap diketahui bahwa di Indonesia ini sebenarnya dunia pariwisata itu nomor satu warisannya itu warisan kebrahmanaan, bukan warisan satria. Nah, Brahmana itu adalah orang yang fokusnya Tuhan. Satria adalah orang yang fokusnya pengelolaan hidup manusia, maka dia menjadi pemimpin, menjadi satria. Tapi satria di Indonesia kan sudah menjadi sudra dan paria. Sudra itu orang yang fokusnya itu harta benda, kekuasaan, menekan sana, menekan sini, itu sudra. Paria adalah orang yang fokusnya dunia tapi tidak punya kekuatan, tidak punya akses, jadi mereka jadi pengemis. Maka penduduk Indonesia ini lama-lama hanya akan menjadi satu, perampok atau pembegal atau pencuri, nomor dua pengemis. Yang bisa menjabat, bisa ikut ngerampok, yang rakyat biasa menjadi paria, jadi hanya mengemis-ngemis gitu. Nah, orang Mandar punya metode dan punya pengetahuan mengenai derajat manusia, mengenai martabat manusia, mengenai muruah manusia, beda dengan Republik Indonesia. Nah, Mandar harus meneguhkan kembali bahwa Mandar itu beda sama Indonesia. Dia hanya bagian administratif dari Indonesia, tapi bukan bagian dari kebudayaan dan bahkan bukan bagian dari kepercayaan Republik Indonesia. Karena Indonesia tidak percaya banyak hal yang ada di Mandar, yang orang Mandar percaya, gitu. Termasuk juga Jawa, Madura, bahkan Bali, bahkan Sunda dan seterusnya ya. Jadi Indonesia itu tolong jangan dituhankan. Kita kerjasama sama Indonesia ya, dan kerjasama itu ya tawar menawar secara nilai, bukan hanya secara angka gitu ya. Nah, jadi saya kira birokrasi Indonesia yang ada di Mandar, di Sulawesi Selatan maupun Barat, itu agak berbeda dengan birokrasi Indonesia yang ada di wilayah lain. Saya kira itu yang harus kita perhatikan betul supaya kita nggak diketawain orang, karena orang modern nggak ngerti wali dan tidak mau mempelajari wali. Nggak usah wali itu kan dari Allah ya. Sedangkan yang tradisi manusia sendiri, misalnya kalau di Jawa itu ada begawan, ada punokawan, ada panembahan, itu aja nggak kenal kok orang modern. Kampus juga nggak kenal, rektor, dosen nggak ngerti begawan itu apa. Bahkan punokawan dianggap badut. Ya. Punokawan itu bukan badut, jadi kita harus mempelajari itu, dan saya bisa menjelaskan itu, tapi bukan saatnya sekarang. Tapi intinya kita itu, apalagi sekarang dengan dunia online ini, anak-anak kita itu bahkan ngerti kambing, tidak kambing langsung, tapi gambar kambing di handphonenya gitu kan. Ya. Terus kita terbiasa main game sehingga kita merasa bahwa kalau game itu kan tinggal gini-gini udah jadi gitu ya. Gini bisa nembak, gini bisa loncat, gini bisa terbang, itu kan tinggal pencet-pencet aja, enter. Lama-lama kita menganggap bahwa hidup itu kayak gitu. Padahal dulu kayak Imam Lapiu dan para wali dan para nabi dan para orang-orang yang linueh, bahasa Jawa linueh itu mendapat fadilah, mendapat ziyadah ya, ziyadatul ilmi wa darajah ya, tambahan atau bonus, ada bonus ilmu dan kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti game. Waktu saya kecil dulu saya merasakan dan mengalami hidup itu seperti game. Sekarang bisa gini, habis kita jadi api bisa jadi ular, kemudian jadi ikan, kemudian jadi badai, habis jadi badai jadi kita perang itu dengan cara yang tidak dikenal oleh orang sekarang gitu ya. Jadi teman-teman Mandar sekalian, saya berterima kasih, bersyukur atas halakoh atau pertemuan atau seminar ini gitu ya, atau talk show ini, karena saya sangat mencintai Mandar, dan Mandar yang saya cintai bukan Mandar provinsi, tapi Mandar yang berasal dari masa silam, yang punya kekayaan-kekayaan yang tidak dipahami oleh Indonesia dan dunia gitu. Dan kita tidak usah menangis karena tidak dipahami, kita tidak menderita karena tidak dipahami oleh dunia, karena dunia ini memang tidak mampu memahami Anda. Dunia tidak mampu, dan Anda hidup tidak untuk dunia tapi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Anda hidup untuk Allah. Jadi
biar Allah saja yang memahami Mandar, tapi Anda sendiri harus paham Mandar supaya Allah juga merestui dan mengijabahi pengetahuan Anda dan kesadaran Anda dan kebanggaan Anda terhadap Mandar. Makanya wakafa billahi wakila, wakafa billahi arifa, wakafa billahi alima, wakafa billahi waliya, wakafa billahi nasiro, dan seterusnya. Jadi kita ini hasbunallah, kita tidak hasbu Indonesia, tidak hasbuna Indonesia, tapi hasbunallah. Jadi itu sifat orang Mandar seperti itu menurut saya. Jadi saya mengucapkan selamat, tahniah, dan congratulations atas talk show Anda ini, dan mudah-mudahan ini merupakan benih dari kesadaran masa depan generasi-generasi yang akan tumbuh di tanah Mandar. Pariwisata itu kan sangat materialistik ya. Jadi yang ditawarkan itu yang bisa dilihat mata, yang bisa didengar telinga paling pol gitu ya. Jadi harus ada bendanya, harus ada, itu pun selera dan taste atau apa namanya, kualitas matanya orang yang datang itu kan biasanya dididik oleh dunia materialisme internasional globalisasi ini ya. Nah jadi memang harus ditemukan satu formula yang baru gitu loh. Jadi manusia itu aneh soalnya. Sekarang yang mau kita lihat itu yang di luar mata, padahal nanti di luar mata itu tidak ada gunanya kalau tidak ada maknanya di dalam pikiran Anda. Jadi pariwisata itu terletak di dunia materi, ruang materi, maupun di dalam pemahaman intelektual di dalam kepala para turis gitu loh. Nah jadi itu harus kita olah sedemikian rupa. Jadi panduan pariwisata untuk Mandar pasti berbeda dengan panduan pariwisata untuk Bali kan gitu. Karena nah kalau tidak mampu merumuskan itu ya jangan pariwisata, ya sudah, biarin aja gitu loh. Kalau memang bikin itu ya harus ada panduannya gitu ya. Atau sekarang bagaimana kalau ada daerah-daerah pariwisata tertentu yang dimaksud untuk menjadi destinasi pariwisata turisme, itu dibangun sedemikian rupa dengan penjelasan-penjelasan, dengan monumen-monumen, atau dengan katalog-katalog sedemikian rupa. Karena jangan lupa, manusia itu juga tidak bodoh. Dia melihat sesuatu itu kan, sesuatu itu menjadi bermakna karena dia bisa memaknai, gitu ya. Anda makan kacang, ya, itu Anda makan kacang itu karena kacang itu Anda maknai sebagai ini punya manfaat ini gizinya begini, nutrisinya begini gitu ya. Kalau kambing tidak bisa. Jadi turis itu bukan kambing-kambing, turis itu adalah manusia yang sebenarnya punya alat-alat untuk memahami sesuatu yang tidak hanya material tapi juga intelektual, juga historis, kultural, bahkan spiritual gitu. Jadi sekarang kan susahnya ya, kalau ada orang ngomong wisata spiritual itu memahaminya material juga. Spiritual itu masjid itu belum tentu spiritual kan, dia spiritual apa tidak itu tergantung pemahaman dia terhadap itu. Kalau dia tidak mengerti itu tempat sholat kan itu bangunan aja, akhirnya yang dilihat adalah arsitekturnya kan gitu kan, apa bentuk-bentuk tiangnya, bentuk-bentuk temboknya, jendelanya, dan seterusnya gitu ya. Jadi yang menjadi spiritual kalau ada pemahaman bahwa itu spiritual. Jadi berarti harus ada yang mengantarkan turis itu menuju pemahaman apa yang dilihatnya itu. Sebenarnya kalau mau ngomong wisata spiritual, tidak ada yang tidak spiritual. Kalau Anda melihat hutan, terus Anda menyadari bahwa Allah yang menciptakan hutan, dan itu dulu misalnya Indonesia ini 2/3 tanahnya itu merupakan lautan, itu kan kehendak Allah, dan ada peristiwanya kapan Allah membuat Indonesia menjadi 2/3, itu ada peristiwanya, ada adegannya. Kalau itu dijelaskan kepada turis, mereka juga akan menyadari bahwa Indonesia itu tidak bisa diremehkan sesungguhnya oleh dunia, tidak bisa diremehkan. Jadi memang para pelaku pariwisata, para stakeholder pariwisata memang harus punya pembelajaran kecil-kecil di antara mereka untuk satu demi satu, tahap demi tahap mempelajari itu semua. Ke makam Imam Lapeo, guide-nya harus punya bahan mengenai Imam Lapeo. Itu tidak harus dipercaya oleh turisnya. Dia bisa mengatakan bahwa di tanah ini manusianya itu begini, penduduknya begini, beda nih, Mandar ini beda sama Bugis, beda sama Toraja, beda sama Makassar ya. Ini konsentrasi orang Mandar itu adalah konsentrasi spiritual, sehingga orang kayak Imam Lapeo itu menjadi tokoh utama mereka misalnya gitu ya. Itu guide-nya harus tahu. Jadi gampangannya turisme itu kan mengantarkan manusia untuk melihat dunia lain yang dia bisa menemukan dunianya sendiri.
Karena mandar itu ada di dalam diri setiap manusia di dunia. Ya, kebiasaan Imam Lapo itu ada di dalam jiwa setiap manusia. Itu yang orang modern nggak ngerti. Gitu loh. Dia pikir mandar di sana, Bogor di sana, Blitar di sana gitu ya. Sebenarnya semua itu ada di dalam peta kejiwaanmu. Semua itu ada di dalam peta peta pemahamanmu. Oleh karena itu tidak ada ilmu yang sifatnya statis. Ilmu itu selalu dinamis. Makanya kata agama Anda bukan salam tapi Islam. Kalau salam itu kan jadi sudah gitu ya, salam keselamatan. Tapi kalau Islam itu kan mekanisme atau dialektika penyelamatan yang terus menerus. Makanya Allahu Akbar bukan Allahu Kabir atau kalau dalam bahasa Arab kabir itu kalau K-nya yang panjang itu besar, biasa. Tapi kalau kabir, ya-nya yang panjang, ba-nya yang panjang itu berarti itu Allah Maha gitu ya. Kenapa Anda Allahu Kabir tapi Allahu Akbar? Akbar itu kalau dalam epistemologi Arab biasa itu lebih besar. Jadi Akbar itu tidak, kalau diterjemahkan maha lebih besar, bukan maha besar. Kalau maha besar Kabir ya. Kalau Akbar itu Allah itu maha lebih besar karena dia dinamis. Maksudnya pengetahuanmu mengenai Allah itu berkembang terus. Besok kamu mengalami apa, kamu oh ya Allah ternyata Allah itu memang adil. Ya Allah ternyata Allah itu sayang sama saya. Jadi Anda menemukan terus bahwa Allah itu tidak bisa kamu kejar. Bahwa Allah itu maha. Maha itu artinya tidak. Jadi sifat Allah nggak hanya 99. Allah kan maha, tidak terbatas dan tidak mungkin dirumuskan menjadi 99 angka. Meskipun itu bisa menjadi pintu untuk memahami lebih luas gitu ya. Tapi Allah itu sifatnya tidak terbatas. Yang bisa ditangkap oleh manusia 99 pintunya, inisialnya gitu ya, pintunya untuk memasuki zatnya itu gitu ya, sifatnya itu. Tapi kan sesungguhnya kalau secara resmi kita harus ngasih tahu anak-anak kita, Allah itu sifatnya tidak 99, tidak 146, tidak 20, tidak terbatas. Allah kok diangkakan. Makanya kalau bikin sekolah itu ya agak waspada sedikit. Jadi misalnya Anda kasih rapot ke anak, itu jangan dibilang nilaimu berapa, nilaimu tinggi apa rendah, itu angka itu bukan nilai. Yang kamu dapatnya itu angka. Nah sudah terlanjur angka itu disebut nilai itu dimaksudkan angka. Jadi akhirnya materi sama rohani rancu. Padahal sesungguhnya itu bukan kualitas, itu kuantitas. Kamu jawab pertanyaan 10 bisa jawab 9, angkamu 9, bukan nilai. Kalau nilai itu something rohaniah gitu, sesuatu yang rohaniah, sesuatu yang sangat kualitatif. Maka Allahu Akbar juga bukan benda, Allahu Akbar. Maka dia dinamis, bukan kabir atau kabir apalagi gitu ya. Akbar itu dia terus menerus karena setiap manusia dengan penghayatan hidupnya setiap hari menemukan Allah lebih besar dari yang dia sangka. Bahkan kalau di Jawa ada Allah itu sangat jos gitu ya, sangat hoha artinya pokoknya tan kino yang apa tan kino pokoknya tidak bisa kita rumuskan. Makanya semua aturan Allah juga jangan di standarisasi, terserah Allah. Karena Allah sangat dinamis dan Allah bisa melakukan apa saja dengan sangat mudah. Wa kana dzalika 'alallahi yasira. Jadi misalnya apakah orang yang umur panjang itu karena kelakuannya baik, manfaatnya tinggi bagi masyarakat? Enggak juga. Rasulullah cuma 63 tahun. Kalau dilihat manfaatnya Rasulullah kan dia pantas berusia 700 tahun atau lebih gitu. Nabi Nuh aja 950, Nabi Adam 1000 tahun gitu kan. Jadi Nabi Muhammad itu 63 itu kita malu gitu loh. Saya kok sudah 69, Rasulullah saya cuma 63. Jadi saya malu kepada Rasulullah karena kelakuan saya lebih buruk, kualitas hidup saya lebih buruk dan seterusnya. Kok saya dikasih Allah sampai 69 gitu ya. Itu saya merasa malu kepada Allah. Jadi hasilnya malu kepada Allah adalah istighfar tiap hari, astagfirullah terus menerus. Habis sholat atau kapanpun saja kesadaran utama kita adalah astagfirullahaladzim itu. Jadi pariwisata itu Anda pahami sebagai apa? Hidup ini cuma dua, materi dan nilai. Nah, sepanjang pengalaman kita pariwisata atau turisme itu kan kita perlakukan sebagai bagian dari materi yang kapitalistik, artinya sesuatu yang akan kita jual untuk menambah income bangsa dan seterusnya gitu. Nah sekarang sementara yang Anda ingin perlihatkan kepada para turis itu kan sebenarnya kan tidak hanya bersifat materi, lebih banyak bersifat nilai, apalagi Imam Labeo, apalagi kewalian itu bukan. Jadi paling sekarang kalau Anda mau
memperkenalkan Imam Malapeyo kepada turis, apa Anda ajak ke kuburannya, apa Anda ke bangunan-bangunan, tidak ada output material pada Imam Malapeyo gitu ya. Itu nilai, itu something yang spiritual dan itu value, bukan materi gitu ya. Nah, orang modern ini kan rancu antara materi dan nilai kan. Sekarang Anda seminar aja disebut materi satu oleh, itu rohani bukan materi, itu nilai. Yang diomongkan orang itu adalah nilai, bukan materi. Kalau materi itu bisa dilihat mata, bisa didengar telinga, kasat mata namanya, ilmu katon kalau bahasa Jawa. Nah, kita ini memang tidak jelas soal itu gitu loh. Kita orang modern itu kan tidak jelas soal nilai, sama seperti angka sama nilai rapot tadi itu loh. Nah, itu membuat kita sangat tidak mudah untuk merumuskan turisme yang menyangkut spiritualitas atau menyangkut dunia rohani. Maka mungkin kisah-kisahnya, jadi ada katalog Imam Malapeyo, jadi ada buku-buku praktis untuk supaya turis membaca itu dikit-dikit gitu ya. Buku yang jangan bertele-tele, jangan berkepanjangan, tapi pokoknya poin dengan fakta-fakta bagaimana masyarakat bergaul dan mendapat berkah dari Imam Malapeyo gitu. Itu diceritakan semuanya faktor-faktornya, termasuk anekdot atau kisah-kisah kecilnya gitu ya. Jadi turisme itu memang materi, bahkan dia bagian dari materialisme, itu pun dipersempit menjadi kapitalisme, menjadi sesuatu yang dijual, yang diharapkan bisa menyerap duit dan angka kan begitu. Sementara turisme Imam Malapeyo atau Mandar kan lebih banyak nilai, lebih banyak rohani, lebih banyak spiritualitas gitu kan. Nah, orang-orang materi di abad ke-20 ini tidak ngerti spiritualitas. Kita ngertinya masjid, kuil gitu kan, ngertinya kan Borobudur, Rambanan. Ya iya, ya makanya harus pinter-pinter nulisnya, yang seger, yang mudah, terus tapi komunikatif untuk menjelaskan bahwa Imam Malapeyo dulu itu di masyarakat itu posisinya begini. Nah, kalau terus nggak tahu itu, terus mau apa, karena kalaupun dia melihat rumahnya Imam Malapeyo, gubuknya Imam Malapeyo, saya pernah sholat di situ ya, dan seterusnya, itu kan tidak berarti bagi mereka, karena mereka turis ini kan datang dengan materialisme juga kebanyakan dia kecuali orang-orang Amerika, orang Eropa, orang mana yang datang ke sini dengan pencarian spiritual, lain masalah, ada juga sih ya. Tapi kan kita sebagai lembaga turisme atau pariwisata kan harus menyiapkan semua kemungkinan gitu loh. Nah, itu bisa dibikin sebenarnya. Jadi selama ini kan ada wisata spiritual, wisata rohani, yang dipamerkan kan tetap materi kan, gitu ya, tetap materi. Oh ini kalau di masjidnya gede banget di Kuala Lumpur itu ya, atau di Taj Mahal, atau di Palestina, atau di Israel gitu ya, yang diperlihatkan tetap materinya, tetap kasat matanya gitu ya. Nah, di Mandara harus bisa merintis satu kemungkinan di mana jarak antara materi dan nilai ini bisa dijembatani sedemikian rupa untuk turisme gitu loh. Dan itu saya bersedia membantu itu gitu ya. Meskipun, dan saya tidak pakai material, artinya saya tidak harus dibayar sekian-sekian untuk menuliskan sesuatu dan seterusnya. Saya mencintai Mandar, saya mencintai masyarakat Mandar, dan saya takdim kepada Imam Malapeyo, sehingga saya akan melakukan apapun yang saya bisa untuk itu gitu ya. Tapi itu bukan bagian dari materialisme saya, dan saya juga bukan kapitalis. Anda tahu saya tidak punya kerjaan teknis kapitalistik, saya bukan pengusaha, bukan pegawai, bukan buruh, bukan direktur, bukan apapun saja gitu. Saya hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tidak bisa dipahami oleh semua orang di dunia. Maka tidak ada yang kenal saya juga. Udah kenalnya saya kan secara material. Oh, ada MH, ada Cak Nung gitu ya. Itu material, tapi mereka tidak ngerti kandungannya. Saya sebenarnya itu siapa. Sebenarnya saya pernah mengalami beberapa hal di Mandar yang sifatnya tidak material, tapi saya tidak bisa ceritakan itu, nanti menjadi bias gitu ya. Sebenarnya turisme Mandar memang harus berbeda dengan turisme wilayah-wilayah lain di Indonesia, dan jangan ikut 100% dari ilmu turisme, ilmu pariwisata nasional. Indonesia itu yang paling nggak ngerti apa-apa itu Indonesia. Kalau Mandar mengerti banyak hal. Kalau Indonesia itu nggak ngerti apa-apa, mereka itu ngertinya cari laba, nambah jabatan, nambah masa jabatan dan seterusnya itu. Jadi memang mengerikan sebenarnya. Mandar menjadi bagian dari Indonesia itu jangan tidak waspada. Coba akan
ada serbuan Indonesia, faktor-faktor Indonesia yang masuk Mandar yang bisa membunuh sesuatu di Mandar. Ya. Bahkan bendanya aja bisa dieksploitir, ke tambangnya, hutannya, kekayaan-kekayaan alamnya itu aja bisa dieksploitir oleh Indonesia kok dengan aturan-aturan ke BUMN-an nasional gitu ya. Apalagi yang wilayah-wilayah yang non material, wilayah nilai gitu ya. Bagaimana mungkin Republik Indonesia ini memahami nilai Mandar? Tidak mungkin. Dan mereka juga tidak punya ruang untuk itu, tidak punya niat untuk itu, juga tidak punya kemampuan untuk itu gitu loh. Maka Mandar harus mandiri dengan pemahaman atas dirinya sendiri gitu ya. Dan tidak usah memaksakan itu ke Indonesia, tapi kalau orang masuk Mandar ya dia masuk Mandar, bukan masuk Indonesia kan. Indonesia itu hanya bagian kecil dari Mandar. Sebagaimana buku saya dulu, Indonesia bagian dari desa saya. Jadi Indonesia itu bagian dari Mandar. Provinsinya, status provinsinya, status kabupatennya gitu ya. Birokrasinya, dinas-dinasnya, pariwisata dan seterusnya itu bagian dari Mandar yang berasal dari Indonesia. Tapi Mandar bukan bagian dari Indonesia secara nilai, secara hikmah, secara filosofi, secara nilai, secara apalagi tasawufnya, sebagaimana kita pelajari dan kita dapatkan dari Imam Labeo gitu loh. Jadi orang Mandar harus tahu posisinya, dan tidak mudah itu, harus tahu posisinya. Jadi Anda ini pertama orang Indonesia apa orang Mandar? Ada tiga, Anda orang Islam, dua Anda orang Mandar, tiga orang Indonesia. Yang mana yang utama? Kemandaran Anda apa keislaman Anda atau keindonesiaan Anda? Kalau bisa sih Anda punya kematangan untuk meramu ketiga-tiganya menjadi satu kepribadian. Kalau bisa. Kalau tidak bisa ya Anda terseret, Anda jadi Indonesia. Indonesia ini kan tidak peduli sama Mandar. Secara sejarah, secara misalnya ada tokoh Mandar yang dulu dianggap pengkhianat Indonesia karena dia melawan Sultan Hasanuddin itu ya. Loh itu kan urusannya belum Indonesia waktu itu urusannya kan regional, bahwa dia mempertahankan rakyat dan tanahnya dari intervensi kerajaan yang lebih besar di selatan gitu ya. Kemudian yang melawan Sultan ini dijadikan pengkhianat, sultannya yang pahlawan nasional. Karena mereka tidak mengerti bahwa ini pahlawan tanahnya, ini pahlawan penduduknya gitu loh. Jadi kepahlawanan itu tidak hanya berkonteks Indonesia, tapi berkonteks kemanusiaan sebenarnya, gitu kan. Nah kita soal pahlawan juga kan tidak beres. Siapa pahlawan, siapa bukan. Siapa yang dimakamkan di Taman Pahlawan aja kan hanya tentara yang mati kan gitu kan. Yang tentara dulu mati. Tapi Imam Labeo dimakamkan pahlawan apa bukan? Tidak kan. Karena Indonesia tidak punya konsep, tidak punya algoritma ilmu dan pengetahuan untuk memahami siapa Imam Labeo. Indonesia tidak mungkin mengerti itu, dan tidak akan ada pemerintahan yang mencari itu, yang berendah hati untuk itu, tidak ada. Makanya Indonesia ini butuh satu revolusi besar dari Allah, bukan dari saya ya, dari Allah untuk mengubah, sehingga Indonesia itu sangat menghormati Mandar, menghormati Jawa, menghormati kekayaan yang luar biasa banyaknya di Indonesia gitu ya. Indonesia itu hanya administratif sekarang, dan tidak mau administratif, artinya urusannya keuangan dan harta benda dan kekuasaan dan itu kan. Akhirnya yang lain-lain yang sebenarnya merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya itu malah tidak diperhatikan gitu. Jadi mudah-mudahan untuk itu penerjemahan atau alokasi atau aplikasi di wilayah pariwisata betul harus ada diskusi berkala di antara teman-teman stakeholdernya maupun para ahlinya di Mandar dan Sulawesi Barat. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.